Perkenalkan, nama saya Dionysius Arya Saputra dengan NIM 22176. Jadi di sini saya ingin menjelaskan mengenai perusahaan yang mengasumsikan penghasilannya dari awal bulan Januari hingga bulan Desember. Jadi penghasilan ini dipengaruhi oleh pembeli, dan bagaimana cara perusahaan menarik pelanggan itu dipengaruhi oleh organik dan paid. Untuk pembahasan lebih lanjut, mari kita melihat pada Excel berikut ini. Karena di sini total traffic sudah diketahui, maka kita melanjutkan pada average conversion. Jadi untuk mendapatkan average conversion, kita menggunakan rumus average, di mana rumus average ini organik ditambah paid dan menghasilkan nilai 1,5%. Nah, untuk bulan selanjutnya kita tinggal shift kanan, maka akan muncul nilai berikutnya. Kemudian kita mencari average order value. Nah, untuk mencari average order value ini menggunakan rumus average item value dikalikan dengan items per order, maka akan menghasilkan $24,99. Nah, untuk bulan-bulan berikutnya tinggal kita gunakan shift kanan, maka nilainya akan muncul. Selanjutnya, karena cost assumption variable dan fixed telah ditemukan, maka langkah selanjutnya adalah kita mencari revenue-nya. Nah, revenue ini didapat dari total order dikalikan dengan average order value. Maka akan menghasilkan 1000. Nah, untuk bulan berikutnya kita tinggal menggunakan shift kanan, maka nilainya akan muncul. Kemudian untuk COGS, nah untuk mendapatkan COGS ini kita dapat menggunakan rumus manufacturing per order dikalikan dengan total order. Maka akan menghasilkan nilai 500, dan untuk bulan berikutnya tinggal kita shift kanan, maka hasilnya akan muncul. Kemudian untuk mencari gross profit-nya, yang kita perlukan adalah mengurangi revenue dan COGS, maka akan menghasilkan nilai 500. Nah, untuk bulan berikutnya tinggal kita gunakan shift kanan, maka nilainya akan muncul. Kemudian pada variable cost, kita akan mencari marketingnya. Gross profit margin terlebih dahulu. Gross profit margin dapat dari gross profit dibagi dengan revenue, maka akan menghasilkan 5,0%. Nah, untuk bulan-bulan berikutnya akan menggunakan shift kanan, maka nilainya akan muncul. Setelah itu kita masuk ke variable cost. Yang pertama ada marketing. Nah, untuk mencari marketing ini kita dapat menggunakan rumus paid traffic per paid click dikalikan dengan paid. Maka akan menghasilkan nilai 200. Dan untuk fulfillment-nya, order fulfillment per order dikalikan dengan total order. Maka akan menghasilkan nilai 200. Nah, untuk marketing dan fulfillment pada bulan-bulan berikutnya, kita akan menggunakan shift kanan. Nah, untuk mendapatkan total variable, maka tinggal menjumlahkan marketing ditambah fulfillment-nya. Berikutnya yang perlu kita cari adalah contribution margin-nya.
Nah, untuk mencari contribution margin, kita dapat menggunakan rumus gross profit dikurangi total variable cost. Maka akan menghasilkan nilai 100. Dan untuk bulan-bulan berikutnya tinggal menggunakan shift kanan. Maka akan muncul. Kemudian kita akan mencari contribution margin dalam persen. Nah, untuk mencari contribution margin dalam persen, kita gunakan rumus contribution margin dibagi dengan revenue. Untuk bulan-bulan berikutnya tinggal menggunakan shift kanan. Berikutnya kita masuk pada fixed cost. Yang pertama general and administrative. Nah, untuk mencari general and administrative-nya, kita menggunakan warehouse rent ditambah official rent dan ditambah salaries. Maka akan menghasilkan nilai 1650. Kemudian untuk other kita tinggal mengambil dari nilai yang ada di atas, yaitu sebesar 250. Tinggal shift kanan, maka nilai untuk bulan berikutnya akan muncul. Begitupun pada other. Nah, berikutnya adalah menghitung total fixed cost. Total fixed cost ini dihitung dengan menjumlahkan general dan administratif ditambahkan dengan other. Maka akan menghasilkan nilai sebesar 1900 untuk bulan Januari, dan untuk bulan berikutnya tinggal menggunakan shift kanan. Kemudian yang perlu kita cari adalah total cost. Nah, total cost ini dihitung dengan menjumlahkan total fixed cost ditambah dengan total variable cost dan ditambahkan dengan COGS. Maka akan menghasilkan nilai sebesar 2800. Kemudian untuk EBT, yaitu dengan mengcopy contribution marginnya, yaitu sebesar 1800. Berikutnya kita masuk kepada tax. Nah, untuk menghitung tax ini kita bisa menggunakan rumus if dalam kurung nilai EBT lebih besar dari 0, titik koma, nilai EBT dikalikan dengan tax rate-nya, kemudian titik koma, nilai EBT tadi, dan tanda petik NA tutup kurung. Maka akan menghasilkan NA untuk pajak pada bulan Januari. Nah, untuk bulan-bulan berikutnya tinggal menggunakan shift kanan, maka akan muncul nilainya. Kemudian untuk profit atau loss, kita dapat menggunakan rumus if error.
di mana dalam kurung nilai EBT dikurangi tax dan titik koma nilai EBT. Maka akan menghasilkan loss sebesar 1.800 pada bulan Januari. Nah, untuk bulan berikutnya tinggal menggunakan shift kanan, maka nilainya akan muncul. Berdasarkan data tersebut, kita bisa melihat bagaimana total cost itu mempengaruhi revenue. Di mana pada awal bulan Januari total cost yang besar, namun revenue-nya kecil. Namun ada perkembangan pada bulan Juli di mana revenue-nya meningkat ketika cost meningkat. Sekian.